Tapi sendiri tuh nggak enak loh. Iya sih, tapi kayak daripada saling menyakiti mending sendiri dulu. Bakal dilanjutin kan? Bakal dilanjutin kan? Bakal dilanjutin kan? Halo Sobat Grit semua. Hari ini Adele kembali lagi nih di sesi Selebritis Punya Cerita. Kali ini di sesi Selebritis Punya Cerita, Grit ID bakal ngobrol soal kejenuhan dalam hubungan sama salah satu penyanyi ganteng dan juga suaranya bagus banget, Lutfi Aulia. Nah, kalau misalkan kalian belum tahu Lutfi Aulia nih, Lutfi Aulia ini dia penyanyi juga, terus dia juga director juga, jadi dia suka bikin kayak short film gitu, jadi keren banget deh. Nanti kita bakal ngobrol sama Lutfi Aulia. Sebentar ya, kita tunggu Lutfinya masuk dulu, nanti baru kita ngobrol-ngobrol bareng Lutfi Aulianya. Hai Kak. Hai, halo. Hai Kak Lutfi. Sebelumnya aku mau Hai. kenalan dulu nih. Ya. Nama aku Adele dari Grit ID. Halo, salam kenal Adele. Aku Halo Lutfi. Kak. Nah, sebelumnya aku mau ngasih tahu dulu nih ke yang baru masuk, kalau misalkan live ini nggak cuma ada di Instagram doang, tapi juga ada di YouTube sama di Facebook. Jadi kalau yang lebih nyaman nonton di YouTube atau Facebook, boleh langsung ke YouTube atau Facebooknya Grit ID ya. Siap. Oke. Nah, wah, ini aku dari tadi tuh udah nunggu-nunggu banget nih mau ngobrol sama Kak Lutfi. Soalnya tuh aku sebenarnya dari awal udah penasaran banget dari pertama aku denger lagu Naradira. Ketahuan deh nih kita bakal ngobrolin apa ya Kak ya. Oke. Dari pertama kali aku denger lagu Naradira, aku tuh bener-bener kayak keren banget. Kayak konsepnya ada, lagunya enak. Jadi aku pengen banget tanya-tanya soal Naradira. Boleh ya? Boleh dong. Terima kasih banyak. Sebelum aku mau mulai tanya-tanya, aku mau tanya dulu nih. Kak Lutfi lagi sibuk apa aja sekarang? Sekarang sebenarnya lagi sibuk apa ya? Kalau sekarang tuh lagi sibuk project-project lain, paling kayak ada short film gitu-gitu. Dan sebenarnya ada project lanjutan dari si Naradira ini, tapi ya gitulah pokoknya. Jadi masih sedang proses untuk project lanjutan dari Naradira ini gitu. Wah, project lanjutan Naradira. Nanti boleh di spoiler ya? Boleh deh dikit. BTW ini aku manggilnya enakan Kak Lutfi atau Kak Aulia atau Kak Upi nih, kayak banyak banget yang komen Kak Upi. Bebas, terserah aja. Nyamannya gimana? Bebas, aku manggil Kak Upi ya? Boleh dong. Boleh. Nah, selain itu yang tadi aku bener-bener kepoin itu soal Naradira. Sebenarnya Naradira tuh apa sih? Aku udah tahu, tapi mungkin followers kita belum ada yang tahu gitu kan? Oke. Sebenarnya Naradira itu dari awal mula sebenarnya emang judulnya bukan Naradira, karena emang sama sekali nggak kepikiran untuk taruh judul Naradira gitu. Jadi kayak aku sama Feby udah ngasih beberapa list judul untuk si single kedua ini, dan ternyata pas udah kita cari beberapa udah banyak banget yang make judul itu untuk lagu dari masing-masing orang lain lah gitu. Jadi udah banyak banget pas kita search di YouTube atau Spotify gitu, dan akhirnya ya udah kata Feby kenapa nggak Naradira aja, soalnya sebelum mulai music video ada teasernya gitu, jadi kayak teaser cerita pendeknya gitulah, dan ceritanya itu karakternya namanya Nara sama Dira gitu, dan akhirnya ya udah deh Naradira aja karena emang karakternya juga Naradira. Tapi kan pas udah ngebuat, ntar pasti orang banyak yang nanya nih kenapa judulnya Naradira, artinya apa, dari mana, dan segala macem gitu. Jadi akhirnya kayak oke, sebelum orang-orang pada nanya, kita mendingan cari dulu nih artinya Naradira itu apa. Karena Naradira itu bukan sebuah bahasa Indonesia yang emang ada di kamus bahasa Indonesia gitu, jadi emang nggak ada artinya gitu Naradira. Jadi kayak emang nama yang digabung jadi satu aja Kak, gitu. Dan akhirnya aku coba search arti nama Nara itu apa, Dira itu apa, dan ternyata nama mereka ini masuk banget ke lagunya gitu. Arti nama Nara itu bahagia, Dira itu artinya bijak. Jadi kayak kalau aku sambungin lah, menurut filosofi aku, Naradira itu adalah bijak dalam mencari kebahagiaan gitu. Wah, jadi dari yang bingung artinya apa sampai jadi arti yang filosofis banget ya? Iya. Bener. Oke. Nah itu juga
soal teasernya juga aku bakal nanyain juga nih. Tapi sebelumnya, aku mau tahu dulu Naradira kan tadi kenapa namanya Naradira udah dijelasin nih. Tapi sebenarnya Naradira tuh tentang apa gitu kan? Apakah pengalaman pribadi? Kalau itu sih mungkin ya beberapa juga dari mungkin pengalaman Feby juga mungkin. Dan ya karena emang mungkin banyak banget yang relate sama pengalaman apa ya, mungkin sebagian orang pernah merasakan apa yang sedang dirasakan oleh Nara dan Dira, intinya kayak gitu. Jadi kalau arti dari lagunya itu sebenarnya isi dan makna dari lagunya itu kayak tentang sebuah hubungan yang lagi ada di titik jenuh mungkin. Jadi kayak kok mereka ngerasa kok makin ke depannya kita jadi kayak makin bukan saling bahagia satu sama lain, tapi malah makin nyakitin satu sama lain. Jadi kayak salah satu dari mereka akhirnya ngomong kayak mungkin ya udah kayaknya mending diudahin aja nggak sih baik-baik daripada kita saling nyakitin lebih jauh lagi, lebih dalam lagi, mending kayak udahan baik-baik. Kayaknya kita emang lagi butuh waktu buat sendiri intinya gitu, untuk introspeksi diri lah. Tapi kayak ya jatuhnya kayak break gitu sih sebenarnya. Gitu. Okay. Tentang kayak gitu. Jadi bukan yang benar-benar putus ya, cuman minta break aja. Sebenarnya minta break, tapi kayak mungkin kayak oke. Jadi akhirnya ya udah ke situ juga intinya. Oke. Nah, itu kan dalam banget nih kan soal kejenuhan dalam hubungan gitu. Itu liriknya katanya nulis sendiri juga ya bareng sama Kak Feby? Iya, betul. Itu benar. Boleh ceritain gak sih untuk proses nulis lirik lagunya, kenapa bisa sampai ini kayak pengalaman lo sama kayak gue kali ya, kayak gitu mungkin ya? Sebenarnya kayak gitu. Jadi kayak sebenarnya yang dari story-nya dari semua lagunya kan, isi lagunya itu kayak aku yang buat awalnya kayaknya pengen buatnya tentang yang kayak gini nih lagunya gitu. Dan akhirnya aku coba kirim ke teman untuk nyari nada, karena kayak apa ya, karena aku buta banget kalau misalnya nyari nada gitu untuk itu. Dan akhirnya teman buatin, terus pancing liriknya, dan akhirnya aku ganti liriknya, nambahin, udah jadi sampai ref. Dan akhirnya baru kayak aku kirim ke Feby tuh untuk si lagunya. Jadi kayak Feb, materinya kayak gini, kira-kira kamu kalau mau nambahin boleh, kalau direvisi boleh. Dan akhirnya Feby nambahin lirik-lirik yang masih di belakang-belakangnya itu, jadi liriknya Feby yang di belakang gitu. Dan itu sebenarnya mulainya itu dari awal banget pandemi. Jadi kayak pas banget kita lagi emang bener-bener kayak harus di rumah aja. Jadi kayak pas ngebuat project ini, aku, Feby, dan teman yang lain yang ada di project ini emang sama sekali nggak pernah ketemu bertatap muka secara langsung gitu. Jadi kayak via video call, via Zoom call, yang kayak gitu. Jadi emang setiap hari kayak gitu sampai akhirnya lagunya jadi gitu. Pas ketemu itu mulai pas recording sama buat video klip gitu doang. Gitu. Wow, jadi kalau untuk proses pembuatan lagunya sendiri malah belum ketemu, malah nggak ketemu gitu ya? Nggak ketemu, bener-bener nggak ketemu. Iya nggak ketemu, jadi kayak via video call aja, kirim via voice note, ntar digabung jadi satu gitu sih. Wah, nah tapi yang aku penasaran nih, ini sebenarnya untuk single kali ini emang dari awal ditentukan mau bareng sama Kak Feby, atau ketika punya lagunya langsung kayak Feb mau nggak kalau misalkan collab bareng gue kali ini gitu kan, karena udah kenal lama juga kan? Kenalnya lama banget. Jadi awalnya itu sebenarnya mau ngebuat single, jadi ada beberapa demo yang emang udah aku buat. Dan akhirnya kayak dari label bilang, Vi mau coba buat single nextnya itu, mau coba ini nggak, mau coba kolaborasi nggak gitu. Dan akhirnya dari label juga ngasih beberapa apa ya, kayak orang yang kira-kira siapa ya yang untuk kolaborasi gitu. Dan akhirnya kayak aku mikir kayaknya gue nyari sendiri aja deh, soalnya kalau misalnya untuk kolaborasi takutnya kalau misalnya baru kenal kayak apa ya, aku tuh takutnya tuh kayak misalnya nanti awkward gitu ya? Sebenarnya iya, sebenarnya bukan awkward juga sih, sebenarnya takutnya dia nggak suka sama materinya, tapi karena baru kenal jadi kayak iya deh nggak apa-apa deh. Nah gitu, aku tuh menghindari yang kayak gitu. Jadi kayak biar saling terbuka aja gitu. Dan akhirnya kayaknya sama Feby aja deh, soalnya emang udah kenal lama juga kan, udah satu pemikiran juga. Terus jadi udah kayak yang nggak enakan gitu. Dan akhirnya sama Feby, dan alhamdulillahnya juga suara Feby menurutku masuk banget ke lagu ini sih. Jadi kayak pas. Masuk banget sih, emang keren banget, kayak wow, keren banget. Nah, tapi nih selain kesulitan dalam pembuatan yang nggak pernah ketemu atau gimana, atau susah gitu kan buat ngomong langsungnya atau gimana, harus via voice note, ada nggak sih kesulitan lain yang dihadapin dalam pembuatan lagu Naradira ini? Sebenarnya kalau kesulitan lain nyari nada dasarnya sebenarnya. Jadi karena apa ya? Kadang pas kalau misalnya aku kerendahan, Feby-nya ketinggian. Kalau misalnya
Kalau aku kerendahan, Feby-nya pas. Kalau misalnya aku ketinggian, Feby-nya kerendahan. Jadi kayak susah untuk nyari nada dasarnya di mana yang enak untuk suara kita berdua gitu. Paling susahnya cuma di situ sebenarnya. Sama pas ini sih, karena Feby dari awal juga bilang kayak aku sama sekali nggak pernah untuk buat yang kayak emang ada ceritanya gitu. Jadi kayak kalau misalnya salah-salah atau gimana, tolong dibantu aja untuk meranin si Diranya itu. Karena kan emang ada teasernya emang kayak film gitu kan, jadi harus ada yang betul. actingnya segala macam. Jadi kayak, tapi pas karena itu juga pas pandemi emang cuman ketemunya tuh reading cuman sekali doang. Pas kita reading sekali, besoknya udah mulai syuting gitu loh. Jadi kayak aku salutin sama Feby bisa memerankan Dira dengan bagus. Baik banget, ciamik banget. Nah, itu tuh yang mau aku tanyain juga. Jadi kan teaser image-nya itu lebih mirip sama short movie sebenarnya. Itu memang dari awal idenya, pengen banget kayak ini karena lagunya kan asik gini nih. Ini kayak cocok banget nih kalau kita bikinin teaser image-nya tuh kayak short movie, dan bakal dilanjutin kan? Iya, betul. Nggak mungkin cuma sampai episode 2 kan? Enggak. Jadi sebenarnya apa ya? Sebenarnya teasernya itu karena emang aku suka banget buat film, buat yang tentang sinematografi gitu. Jadi kayak kenapa nggak ada ceritanya aja nih untuk biar lebih seru lah, untuk biar lebih relate lagi ke lagunya, ke music videonya, karena judulnya juga Naradira kan, dan itu kayak harus dikasih tahu juga kenapa judulnya Naradira. Jadi makanya teasernya itu aku buat kayak tentang Nara dan tentang Dira, jadi menceritakan kisah mereka sebelum ke music video gitu. Nah, itu. Jadi kan banyak banget nih yang relate banget gitu kan, kayak mungkin lagunya ini cocok buat orang-orang yang udah pacaran di umur 2 tahun kali ya, 2 tahun hubungan gitu kan. 2 tahun kayak iya deh. Pas banget lagi gitu bergoncang gitu kan. Banyak banget yang relate. Untuk episode selanjutnya nih, boleh nggak sih di spoilerin gitu kalau untuk episode selanjutnya tentang apa nih? Kan yang sebelumnya udah buat Nara, buat Dira. Sebelumnya kan emang kisah mereka sudah berakhir intinya kan, kayak kisah mereka sudah berakhir di episode 2 juga udah berakhir. Soalnya emang awalnya nggak sama sekali nggak kepikiran untuk ada lanjutannya, karena emang ya udah ini cuman teaser doang tentang mereka berdua gitu. Jadi makanya dibuat ketika kisah mereka ya udah emang yang pas lagi ancur-ancurnya gitu, pas udah di end gitu loh kisah mereka. Jadi kayak lanjutannya itu sebenarnya bukan episode 3. Jadi kayak sebenarnya lanjutannya itu lebih ke kayak short film tapi versi yang 20 menitan gitu tentang mereka berdua lagi. Tapi kayak ceritanya itu setelah beberapa gue takut spoiler lagi. Oke, pokoknya mereka ketemu lagi setelah akhir dari kisah mereka itu. Jadi kayak setelah berapa lama nggak ketemu, akhirnya mereka ketemu lagi gitu. Ya kayak gitu. Oke, jadi abis putus udah nggak ketemu, akhirnya ketemu lagi gitu ya. Kayak kisah lama belum kelar gitu sebenarnya sih. Apakah akan CLBK nih? Kita lihat aja nanti gimana kisah mereka. Kita lihat aja gitu kan. Berarti 20 menitan ya kira-kira 20 menitan. Kira-kira 20 menitan. Nggak bisa lebih panjang lagi gitu? Malah kayaknya sih lebih, tapi mungkin dikit, kayak mungkin sekitar 24, 25, 22 menit gitu. Oh, kirain 20 menitan mau ditambahin 2 kali, jadi 40 menitan gitu. Oh, aduh, itu nggak tahu tuh kalau itu tuh. Belum kepikiran sampai sana gitu. Belum kepikiran. Berarti tapi ini proses pembuatan short movie-nya udah selesai atau lagi proses? Baru banget wrap, jadi kayak sekarang lagi proses editing, proses ya mixing soundnya, grading dan segala macem, lagi proses itu. Tinggal nunggu tayang aja sih sebenarnya, kayak tinggal tunggu tayang trailernya. Kira-kira mungkin tayangnya itu kalau nggak akhir November, kayaknya awal Desember deh mungkin. Oke, berarti langsung nyalain loncengnya aja nih ya kan? Langsung. Biar langsung dapat notifnya. Nah, itu pembuatan aku mau nanya short movie sama si teaser image ya. Itu proses pembuatannya berapa lama tuh Kak sebenarnya? Sebenarnya kalau teaser itu cuman 1 hari. Jadi waktu itu kita buat teaser sama video klipnya di 1 hari yang sama. Jadi kayak dari pagi sampai jam 11 malam. Karena pas banget waktu itu lagi mulai transisi yang dari PSBB ke new normal waktu itu. Jadi kayak
pas kita syuting hari itu besoknya udah mulai PSBB lagi, jadi kayak untungnya alhamdulillah dilancarin gitu loh untuk proses semuanya. Jadi kalau itu teaser dan video klip 1 hari itu, kalau short film itu kemarin sekitar 3 hari lah syutingnya untuk si short filmnya. Untung banget ya, jadi kita bisa nikmatin Benar. short movie sama teaser image ya. Oke. Nah, sama ini nih ini pertanyaan yang kalau aku sih emang penasaran pribadi gitu kan. Kan kalau ini kan benar-benar suka sama perfilman, suka juga sama musik gitu kan. Itu sebenarnya tuh lebih milih musik atau film nih sebenarnya? Lebih suka terjun di yang mana? Sebenarnya apa ya? Sebenarnya emang suka dua-duanya banget. Kalau dari awal banget emang sama sekali nggak kepikiran untuk terjun ke dunia musik awalnya, karena emang demennya di belakang layar aja gitu loh, kayak yang ngebuat film gitu kan emang di belakang layar, dan emang nggak ada kepikiran untuk di depan layar juga, jadi kayak emang ya udah di belakang layar aja gitu. Dan akhirnya waktu sempat ngebuat cover juga di Instagram, dari situlah tiba-tiba waktu itu aku sempat gabung di band namanya Kevin and the Retros. Waktu itu sempat dikonek sama Kevin untuk ikutan ke bandnya itu, dan akhirnya karena emang sama sekali jadi kayak aku manggung kayak nyanyi di depan orang banyak di atas panggung ya emang pertama kali ya bareng mereka, karena emang sama sekali nggak pernah nggak ada kepikiran untuk ke dunia musik, dan nggak ada kepikiran untuk kayak nyanyi di depan orang banyak itu. Dan dari situ ternyata rezekinya jalannya di situ gitu, jadi kayak ya udah akhirnya ke musik. Dan video dan sinematografi itu tetap aku bawa juga, jadi kayak misalnya kalau aku buat cover di YouTube atau buat apalah yang berbau musik, tetap aku masukin ada sinematografinya, emang ada film-filmnya juga, ada cerita di belakang videonya itu biar lebih masuk aja sih sebenarnya. Jadi sekarang aku usahain dua-duanya jalan sejajar gitu. Oke, berarti nggak mau kehilangan passion di dua-duanya ya? Iya. Keren sih. Nggak semua orang gitu kan bisa ngejalanin apa yang dia mau gitu, hobinya dua-duanya, passionnya nggak semua orang. Tapi kalau sih keren banget sih. Nah, tapi nih ini kayaknya Gen, kalau disuruh milih ya, disuruh milih cuman satu aja yang boleh. Kalau sekarang mungkin sekarang lagi di musik, karena emang kebanyakan pekerjaannya ada di musik, jadi kayak, dan semakin lama aku juga jadi suka juga gitu loh, dan ya mencintai apa yang aku lakukan sekarang gitu, kayak musik gitu. Jadi sekarang lagi fokusin ke musik, bener-bener ke musik gitu. Untuk sekarang berarti ya? Iya, untuk sekarang. Oke. Nah, kalau misalkan setelah Naradira ini nih, setelah short movie-nya keluar juga, apakah akan ada project selanjutnya? Kalau ada project selanjutnya ada, jadi bakal ada apa ya sebenarnya, karena aku suka dulu itu sempat ngebuat web series judulnya Cerita Pulang Sekolah. Jadi mungkin projectnya kedepannya bakal mencoba untuk fokus ke ya web series itu lagi, tapi walaupun belum ngebuat yang versi full versionnya kayak web series yang panjangnya lagi, tapi kayaknya ngebuat project kecil-kecilan bareng si Cerita Pulang Sekolah itu, intinya gitu sih. Sama ngedirect beberapa video klip teman-teman aja sih sebenarnya gitu. Oke, berarti bisa kali ya Cerita Pulang Sekolah nanti ada season 2-nya gitu ya? Waduh, semoga. Aku juga berharap sih jadinya, semoga. Terus juga nih, tadi kan udah aku tanyain nih, mau milih musik atau perfilman untuk saat ini gitu kan. Tadi lebih milih musik. Kalau misalkan diperbolehkan gitu buat boleh kolaborasi sama artis siapapun, mau luar negeri atau dalam negeri, siapa yang paling pengen diajak collab? Siapa ya? Kayaknya Love deh. Love? Yoi. Kenapa tuh? Kalau dari luar, emang cinta banget sama Love atau gimana? Kalau dari luar mungkin Love, kalau dari dalam mungkin pengen coba kolaborasi sama Yura. Oh, kayak keren banget tuh Kak. Wah. Juga pengen sih. Kayak keren banget tuh. Nih kayaknya kalau beneran ada gitu kan, merinding deh tuh nanti denger lagunya deh tuh. Waduh. Aku pengen banget sih. Kalau kolaborasi sama Yura, pengen banget. Itu emang ngefans Kak atau gimana? Sebenarnya kayak iya emang apa ya?
seneng juga dengerin lagu-lagunya dia. Terus kayak aku suka banget sama karakter suaranya dia juga. Dan apa ya, aku ngerasa kalau dia nyanyi itu dari hati gitu loh. Jadi kayak apa ya, menyentuh aja gitu apa yang setiap dia nyanyiin. Jadi kayak mantep. Keren. Kalau misalkan keinginan terbesar dalam karir bermusik apa tuh? Apa ya, aku sekarang lagi pengen banget buat, ya kalau nggak buat EP, buat album sih intinya kayak gitu. Untuk kedepannya ya, kalau impian terbesar di bidang musik, paling pengennya ngebuat album sih, kayak pengen ngebuat karya yang banyak aja gitu sih sebenarnya. Kayak seru nih kalau misalkan Kak Upi nih nanti bikin album, terus nanti pas albumnya keluar ternyata itu kayak rantaian kisah gitu, nanti jadi film. Kayak seru nih. Waduh. Berarti harus ada berapa kisah yang aku masukin ya ke dalam album itu ya? Banyak. Banyak banget pasti. Banyak, makanya harus disimpan dulu tuh kisah-kisahnya untuk dimasukin ke album. Oke, boleh. Kisah-kisahnya, pengalaman pribadinya juga disimpan gitu boleh. kan. Nah, boleh. Aku mau Menarik. request dulu nih sebelum aku mau lanjut ngajakin Kak Upi main game. Nanti aku bakal ada game-game gitu. Aku pengen denger dong Kak Upi nyanyiin lagu Naradira. Boleh? Oh, boleh dong. Oke. Kita nyanyiin sedikit lagu Naradira. 1, 2, 3. Akankah hati yang hancur berkeping satu lagi, seumpama nadi yang terputus tersambung kembali sekali lagi. Mungkin saat ini kita perlu ruang untuk sendiri. Sip. Tapi sendiri tuh nggak enak loh. Iya sih, tapi kayak daripada saling menyakiti mending sendiri dulu. Bener juga sih. Iya nggak? Bener kan? Bener. Oke. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.